Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Nazar, guru matematika kalian yang santuy. Kesempatan kali ini Bapak akan ajarkan tentang konversi koordinat ya. Jadi koordinat yang kita udah ketahui itu adalah Kartesius. Kartesius itu namanya aja yang keren, tapi sebenarnya sama aja sih. Yang punya sumbu X dan sumbu Y, punya diagram, di sini sumbu X-nya, di sini sumbu Y-nya, kemudian titiknya A, B, atau X, Y, itu akan kita konversi ke bentuk koordinat kutub atau polar. Di buku lain disebut polar. Mengapa disebut dengan koordinat kutub? Karena mereka memiliki kutub-kutub yang berderajat. Kalau kutub utara, kutub selatan ada lintang-lintangnya kan. Nah, seperti itu pula yang akan kita pelajari dari Kartesius ke kutub, atau sebaliknya dari kutub juga ke Kartesius. Oke, di modul kalian sudah diberitahu bahwa biasanya ada suatu titik P, X, Y. Normalnya ya, di Kartesius kan punya X, Y nih. Nah, untuk mengubahnya ke dalam koordinat kutub, maka yang kita bisa lakukan adalah mencari R dan alfanya. Jadi kalau di koordinat kutub itu bukan X, Y, tetapi R dan alfa. Alfa itu sudut ya. R itu adalah jari-jari, dan alfa itu adalah sudut. Jadi, kalau kalian melihat jari-jari dan sudut, betul, nanti bentuknya berupa lingkaran. Jadi yang awalnya titik, kita ubah, kita konversi ke koordinat kutub yang berupa lingkaran. Oke, lanjut. Untuk mengubahnya dari Kartesius ke kutub, kita memerlukan R, yang mana biasanya kalau dalam pelajaran lingkaran, ini bawa perbesar gambarnya. Di sini ada X, di sini ada Y. R-nya itu adalah jarak antara X dan Y-nya. Jadi jaraknya seperti ini. Nah, oke, itu adalah R-nya. Kalau kalian mengamalkan Pythagoras, maka sudah pasti R-nya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini X-nya, ini Y-nya. Oke, ini Bapak nggak menjelaskan cara menemukannya langsung ya, karena terlalu lama. Jadi kita skip aja, itu R-nya. Kemudian untuk mencari alfanya, itu gampang sekali, kita gunakan posisi tangan. Kenapa tangan? Tangan kan yang diketahui depan sama samping ya. Jadi ini sudah tahu alfanya di sini, sampingnya yang mana, depannya yang mana. Kalau tangan adalah depan per samping, maka ini adalah Y per X. Makanya diajarkan perbandingannya dulu sebelumnya. Oke, jadi untuk mencari koordinat kutub dari Kartesius, itu langkah yang pertama kita cari R-nya, yang kedua kita cari tangan alfanya, kemudian kita dapatkan alfanya berapa. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau misalnya, ini kan dari Kartesius ke kutub, sekarang kalau dari kutub ke Kartesius, maka kita bisa gunakan langsung X-nya itu sama dengan R dikali kosinus alfa. Jadi R sama alfanya diketahui ya, Y juga R dikali sinus dari alfa. Oke, tolong dicatat di buku kalian. Ini tentang rumusnya, Bapak tidak akan menanyakan bagaimana cara kalian dapatkan rumusnya. Itu terlalu panjang. Kalau mau silahkan hubungi Bapak. Nah, berikutnya kita langsung ke pembahasan soal saja. Di pembahasan soal, Bapak akan pilih nomor 2 dan nomor 7. Jadi 2 soal saja. Cukup mewakili semuanya. Untuk yang nomor 2, koordinat Kartesiusnya diketahui. Yang ditanyakan adalah koordinat kutubnya. Koordinat Kartesius nomor 2 itu adalah suatu titik P, X-nya negatif 4, dan 4 akar 3. Oke, sekarang kita ubah ke dalam koordinat kutub. Koordinat kutubnya, maka seperti tadi, yang kita cari dulu R dan alfanya. R-nya tadi apa? Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, sedangkan alfanya adalah, pakai tangan ya, tangan alfa sama dengan Y per X. Nanti kita cari alfanya berapa. Oke, untuk R-nya dulu. R sama dengan akar X-nya negatif 4, Y-nya 4 akar 3 kuadrat. Nanti negatif 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat. Akarnya sampai ke ujung ya. Maka R sama dengan negatif 4 dikuadratkan, hasilnya 16, ditambah 4 akar 3 dikuadratkan itu 48.
maka R sama dengan akar 64. R-nya 8. Plus minus 8 ya, tetapi kita gunakan 8 saja. Karena R itu nggak ada yang negatif. Kemudian untuk mencari, ini yang pertama. Untuk mencari alfanya kita gunakan tangannya. Tangan alfa sama dengan Y per X. Y-nya adalah 4 akar 3 dan X-nya adalah negatif 4. Maka kita dapatkan tangan alfa sama dengan negatif akar 3 ya. Negatif akar 3. Oke, kalian cari di tabel tangan alfa yang nilainya akar 3. Tangan alfa yang nilainya akar 3 adalah 60 derajat. Tetapi di sini ada tanda negatif. Ada tanda negatif, itu berarti letaknya bisa jadi di kuadran kedua, yang dari 90 derajat sampai 180 derajat. Sampai ini ya. Atau di kuadran keempat, yang letaknya 270 derajat sampai 360 derajat. Sudut 60 derajat yang senilai di kuadran kedua itu adalah 120 derajat, dan yang senilai di kuadran keempat itu adalah 300 derajat. Oke, jadi alfanya 120 derajat dan 300 derajat. Alfa sama dengan 120 derajat dan alfa sama dengan 300 derajat. Maka kita dapatkan dua koordinat kutub di sini. Yang pertama, jadi jawabannya Bapak taruh di tengah sini. P, R, R-nya 8, yang satu 120 derajat. Katakanlah di sini P1, ini P2, 8 dan 300 derajat. Oke, kita bahas nomor 7. Udah ya? Kita bahas nomor 7. Untuk nomor 7, Bapak cari yang kebalikannya. Koordinat kartesius dari P 6, 210 derajat. Titik P-nya 6 dan 210 derajat. Maka ini R dan ini alfanya. Yang ditanyakan X dan Y-nya. Gampang ya? Kalau mau ubah ke kartesius, kita harus gunakan X sama dengan R dikali kosinus alfa, dan Y sama dengan R dikali sinus alfa. Oke, kita cari dulu X-nya. X sama dengan R-nya adalah 6 dikali kosinus 210 derajat. Kosinus 210 derajat itu sama seperti kosinus 30 derajat, tapi tandanya negatif. 6 dikali negatif setengah akar 3. Sama dengan negatif 3 akar 3. Kemudian Y-nya, Bapak tulis di samping. Y sama dengan, R-nya langsung aja ya. R-nya adalah 6 dikali sinus 210 derajat. Y sama dengan 6 dikali sinus 30 derajat, tapi nilainya negatif. Negatif setengah. Maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi, titik kartesiusnya P negatif 3 akar 3, negatif 3. Oke, sekian jawabannya. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.